Avengers! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akin Saputra. Perkenalkan, nama saya Rindu Haji Pangestu. Nama saya Pascalis Alfredo. Kenalkan, nama saya Fawaz Nawal Firdaus. Nama saya Bayu Saputra. Nama saya Idran Adipa. Nama saya Kelvin Akbar Kurnia. Kami dari kelompok A3. Indonesia memiliki 700 bahasa dan juga menduduki peringkat keempat dalam daftar negara terpadat di dunia. Apakah itu saja? Tentu tidak. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki lebih dari 17.500 pulau. Tapi, pernahkah Anda berpikir, mengapa Indonesia begitu unik di mata dunia? Jawabannya terletak pada geopolitik kita. Sebagai negara kepulauan terbesar yang membentang dari Sabang sampai Merauke, posisi geografis kita bukan sekedar peta, tapi adalah kekuatan sekaligus tantangan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu geopolitik dan posisi silang. Geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor geografis terhadap politik dan hubungan internasional suatu negara. Indonesia berada di posisi silang yang strategis, diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Posisi ini menjadikan kita jalur perdagangan dan komunikasi global yang sangat vital. Selanjutnya di sini kita akan membahas lahirnya wawasan Nusantara. Indonesia adalah negara kepulauan. Penegasan itu tak lepas dari peristiwa deklarasi 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, yang menyatakan kepada dunia bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari daratan Republik Indonesia. Deklarasi yang juga dikenal dengan Deklarasi Juanda ini ditetapkan sebagai Hari Nusantara. Hari Nusantara merupakan perwujudan dari Deklarasi Juanda yang dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan Indonesia yang kedua. Melalui deklarasi itu, Indonesia merajut dan mempersatukan kembali wilayah dan lautannya yang luas untuk menyatu menjadi kesatuan utuh dan berdaulat. Pilar utama wawasan Nusantara, kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara memiliki filosofi utama, kesatuan wilayah. Ini adalah pandangan geopolitik Indonesia yang menganggap seluruh kepulauan, perairan, dan ruang udara di atasnya sebagai satu kesatuan utuh. Laut bukan lagi pemisah, melainkan hubung yang mempersatukan. Pilar wawasan Nusantara, ilmu politik dan ekonomi. Pernah kamu berpikir bagaimana makanan di Medan bisa sampai di tempat meja makan saya? Nah, atau bagaimana sih lauk dari Papua bisa dinikmati di restoran di Jakarta? Nah, ini semua terjadi karena konektivitas antara ruang. Yuk kita bahas dengan cara yang seru. Konektivitas antara ruang adalah hubungan dan keterhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Ini bisa terjadi karena adanya jalur transportasi, komunikasi dan teknologi tanpa konektivitas kita nggak bisa saling bertukar. Barang, jasa, dan informasi, contohnya ikan tuna dan dari Papua dikirim ke pasar Jakarta lewat jalur laut, atau kelapa sawit dari Sumatera dipasarkan ke berbagai daerah melalui jalur darat. Bahkan informasi yang kamu baca di media sosial itu juga bentuk konektivitas lewat teknologi informasi. Konsep ini juga mencakup kesatuan politik bahwa seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu bangsa dan satu cita-cita, serta kesatuan ekonomi, kekayaan alam di seluruh Nusantara adalah milik bersama untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya saya akan bahas pilar wawasan Nusantara, kesatuan sosial budaya dan HANKAM. Kesatuan sosial budaya, di mana keberagaman suku, bahasa, dan agama adalah bagian dari kebudayaan nasional yang harus dilestarikan.
tanamkan pada kepalamu, ini adalah demo latihan gabungan TNI. Terakhir ada Kesatuan Pertahanan Keamanan HAMKAM, di mana ancaman terhadap satu daerah dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi geopolitik di era modern. Indonesia memiliki garis pantai terbesar ketiga sepanjang 54.720 km dan memiliki zona ekonomi eksklusif terbesar ke-6 di dunia, yakni seluas 6.159.032 km persegi. Wawasan Nusantara diimplementasikan melalui penetapan alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI untuk navigasi internasional dan pengelolaan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Ini adalah cara kita menjaga kedaulatan, mengelola sumber daya laut, dan berinteraksi dengan dunia, menegaskan posisi kita sebagai negara maritim yang berdaulat. Menjaga jati diri bangsa. Wawasan Nusantara adalah jiwa dari geopolitik Indonesia. Ini bukan sekedar konsep, tapi jati diri bangsa yang harus terus kita jaga dengan memahami kita mengembalikannya. Kita memastikan Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang kuat, adil, dan makmur di tengah dinamika global.